warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat video pembelajaran yang berjudul Petualangan Si Aktif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isma Diana sebagai guru dan rekan saya. Perkenalkan, saya Ton Riksan, saya berperan sebagai guru. Kami berperan sebagai siswa. Dan saya Nikita Maulidia Anggraini. Saya Dita Aulina. Saya Selvi Pramudiasari. Saya Isma Septia Aristanti. Saya Elia Rosalia Dewi. Saya Klus Rahyuningsih. Saya Rizky Elsa Audina. Saya Jamiatur Rahmah. Saya Intan Dewi Lestari. Saya Melisa Duyanti. Halo teman-teman, selamat datang di Petualangan Si Aktif. Hari ini kita akan berpetualangan di dunia yang penuh gerak. Hari ini kita akan berjalan, berlari, dan melempar. Ayo siapkan tubuhmu, semangatmu, dan senyumanmu. Selanjutnya kita akan pemanasan dulu ya. Pemanasan sebelum olahraga sangat penting karena dapat meningkatkan suhu tubuh, membuat otot lebih lentur dan siap beraksi, serta mengurangi resiko cedera. Pemanasan juga membantu meningkatkan aliran darah sehingga suplai oksigen ke otot lebih baik dan detak jantung lebih stabil saat olahraga. Kita mulai petualangan yang menyenangkan dan sehat sekarang juga. Selanjutnya, kita kenalan dulu ya gerakannya. Ayo gerak biar sehat dan kuat. Pernahkah kamu berlari, melempar, atau meneguk tubuh saat bermain? Hari ini kita akan mengenal 3 jenis gerak dasar. Yang pertama, gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah jenis gerakan tubuh yang menyebabkan perpindahan tempat dari satu posisi ke posisi lainnya. Dalam gerak ini, tubuh berpindah dari titik awal ke titik tujuan. Contoh gerak lokomotor. 1. Berjalan. Berjalan ialah menggerakkan kaki secara bergantian dengan salah satu kaki selalu menyentuh tanah. 2. Berlari. Berlari ialah menggerakkan kaki secara bergantian dengan kecepatan tinggi, di mana ada momen kedua kaki melayang di udara. Yang ketiga, melompat. Melompat ialah mendorong tubuh ke atas dari 1 atau 2 kaki dan mendarat di tempat yang sama atau berbeda. Semua gerakan ini penting untuk membantu perkembangan keterampilan motorik kasar, keseimbangan, dan koordinasi tubuh, terutama pada anak-anak. Yuk, simak gerakannya. Mari kita simak contohnya bersama-sama.
yaitu gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Ada beberapa jenis gerak non-lokomotor yang bisa kalian lakukan saat berolahraga. Yang pertama, geleng kepala. Geleng kepala adalah menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan. Gerakan ini biasa dilakukan pada saat sesi pemanasan sebelum melakukan olahraga. Gerakan ini hanya membuat kepala kita bergerak, namun tubuh kita tetap dalam posisi semula kita berdiri. Yang kedua yaitu menunduk. Kalian bisa melakukan gerakan non-lokomotor dengan menunduk. Menunduk artinya kalian harus mencondongkan kepala kalian ke arah bawah. Hal ini juga termasuk gerakan non-lokomotor karena hanya bagian kepala saja yang bergerak. Yang ketiga yaitu menoleh. Menoleh mirip seperti menggelengkan kepala, namun hanya bergerak satu arah saja, tidak berkali-kali seperti gerakan menggelengkan kepala. Kalian bisa melakukannya dengan menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Yang keempat yaitu mengayun. Nah, tidak jarang melakukan gerakan mengayun seperti mengayunkan lengan untuk melakukan peregangan atau pemanasan sebelum latihan. Jika kalian melakukan pemanasan sebelum berolahraga, banyak non-olahraga yang akan dilakukan. Yang keenam, membungkuk. Membungkuk adalah gerakan menunduk dengan membuat posisi tubuh menjadi 90 derajat dan melihat ke arah bawah. Nah, gerakan membungkuk ini tidak menyebabkan perpindahan tubuh. Oleh karena itu, gerakan ini disebut gerakan non-lokomotor. Yang ketujuh yaitu menekuk. Menekuk adalah gerakan dengan melipat bagian tubuh. Gerakan ini juga banyak dilakukan saat berolahraga. Bahkan kalian juga menggunakan gerakan ini untuk kegiatan sehari-hari. Gerakan ini memungkinkan kalian untuk menggerakkan pinggul, lutut, dan beberapa persendian lainnya tanpa mengubah posisi tubuh. Bentuk gerakan menekuk bisa kalian lakukan dengan menekuk pergelangan tangan, menekuk lutut, tekuk punggung, tekuk bawah, atau lakukan gerakan jongkok yang menekuk lutut atau punggung. Mari kita simak contohnya bersama-sama. Yang ketiga ada gerak manipulatif. Gerak manipulatif merupakan gerakan dasar. Secara umum, gerak manipulatif ialah gerakan yang dilakukan menggunakan objek atau suatu alat. Gerakan yang satu ini banyak digunakan untuk berbagai macam olahraga. Beberapa jenis olahraga yang menggunakan gerak manipulatif seperti basket dan sepak bola. Jenis gerak manipulatif yang pertama ialah menendang. Gerakan ini memerlukan koordinasi mata dan kaki. Koordinasi yang baik antara mata dan kaki akan berpengaruh pada arah tembakan atau titik tujuan. Yang kedua ada melempar. Melempar merupakan jenis gerak manipulatif. Untuk melakukannya memerlukan koordinasi antara tangan dan mata. Ketika mata dan tangan seirama, akan membuat objek yang dilemparkan bisa mengarah ke sasaran. Contoh gerak manipulatif seperti menangkap, melempar, menendang, menggiring, memukul, memantulkan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada menangkap. Yang ketiga ada menangkap. Jenis gerak manipulatif selanjutnya ialah menangkap objek yang bergerak atau mendekat. Kalian bisa melakukan gerakan ini menggunakan satu tangan atau dua tangan. Yang keempat, memukul. Memukul juga bagian dari gerakan manipulatif yang digunakan untuk menjatuhkan benda. Untuk melakukan gerakan ini bisa menggunakan tangan, raket, tongkat, atau lainnya. Mari kita simak contohnya bersama-sama. Selamat datang di petualangan si aktif. Pertama-tama, bentuk kelompok menjadi dua.
Zona pertama, jalan sampai garis tengah. Zona kedua, lempar 2 bola secara bersamaan ke lingkaran sampai masuk ya. Jangan sampai keluar. Zona 3, setelah melempar, lari secepat mungkin untuk menghampiri temanmu. Lalu, mengulang zona 1, 2, dan 3 sampai semua temanmu sudah selesai. Udah tahu kan gerakannya? 1, 2, 3, ayo gerak! Pembelajarannya seru atau enggak? Seru. Capek. Capek. Ya. Ini kan istirahat dulu. Tadi kan udah dijelasin kan gerakan-gerakannya. Kalau contoh gerakan lokomotor itu apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Melompat. Benar, melompat. Apa lagi? Jalan. Betul. Kalau gerakan non lokomotor? Mengayunkan tangan. Betul. Ada lagi nggak? Lupa. Oke, selanjutnya gerakan manipulatif. Lempar bola. Betul. Apa lagi? Menangkap bola. Betul. Ya, iya sudah. Mengarahkan bola. Iya pakai betul, kaki. betul. Kalau gitu semuanya besok lagi ya, Ibu akhiri pertemuan ini. Terima kasih udah hadir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kalian, zona mana yang paling seru? Ada yang tahu manfaat gerak yang tadi? Nah, tujuan utama dari petualangan hari ini adalah supaya tubuh kita jadi lebih sehat, kuat, dan terampil bergerak. Kita akan belajar bagaimana cara melompat, mengayun, menangkap bola, dan menyelesaikan tantangan dengan teman-teman. Dengan begitu, tubuh kita jadi lebih lincah, otot jadi kuat, dan kita juga bisa belajar bekerja sama serta bermain dengan sportif. Gak cuma itu loh, kalau kita rajin bergerak, jantung kita juga makin sehat dan kita lebih semangat belajar setiap hari. Coba ajak keluarga bermain gerak di rumah ya. Sekian dari kelompok kami. Salam sehat. Wassalamualaikum.